Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep cairan ya di IDK 2. Oke, singkat saja, tadi sudah kita jelaskan bahwa air merupakan komponen utama dalam tubuh. Sekitar 60% dari berat badan di sini air. Air itu merupakan komponen paling besar, dia 60% sampai 70% malah kadang ada yang menyebutkan dari berat badan. Ini contoh, kalau berat badan kita 70, sekitar 42 kilonya itu air. 6 kali 7 42 maksudnya kan. Nah, kemudian TBW di sini adalah total body water ya. Total body water. Oke, ingat-ingat TBW, total body water. Oke. Oke. Total body water pada orang dewasa berkisar antara 45 sampai 75% dari berat badan. Oke. Sedangkan pada anak-anak dia proporsinya lebih besar, 70 sampai 80% TBW-nya atau total body water-nya. Total body water pada manusia kebagi ada dua komponen, ada intraseluler, ada ekstra seluler. Nah, kalau digambarkan dalam bagan seperti ini. Berat badan contoh 70 kg. Kandungan airnya itu 60%-nya, sedangkan jaringan 40% dari berat badan. Contoh kalau dia 70 kilo, maka airnya itu sekitar 6 kali 7 42 kilo itu isinya air semua. Jadi kalau ditanya berat badan kering berapa? Ya 40% ya, 4 kali 7 berapa? 28 kilo. 28. Gak usah pakai ngeringin dulu apa? Di open dulu baru kering gitu kan. Oke. Nah, air ini kebagi di dua ruangan. Di mana saja? Di intrasel dan di ekstrasel. Di intrasel berapa persen? 40% ada di dalam sel. 20%-nya lagi ada di luar sel. Nah, yang di ekstraseluler, kan ekstraseluler itu ada intersisial, rongga intersisial, dan ada di rongga intravaskular. Jadi ada di intravaskular dan di intersisial. Itu kalau ekstra sel. Kalau intrasel berarti dia di dalam selnya itu 40%-nya. Misalkan banyak gitu kan. Enggak dalam satu sel itu 40%, segede apa selnya ya. Sampai sini paham? Lanjut. Kita bahas tentang cairan intraseluler dulu. Di cairan intraseluler yang banyak itu adalah ion kalium dan protein. Di cairan ekstraseluler yang banyak natrium, klorida, HCO3. Di intraseluler dia lebih sedikit kalau dibanding dengan ekstraseluler. Komposisi cairan intraseluler, komposisinya dia dipertahankan oleh membran plasma. Si membran plasma ini untuk apa gunanya? Untuk mempertahankan kondisinya dalam kondisi yang stabil, di dalam dan yang di luar stabil gitu ya, dalam komposisi yang tadi presentasinya, dalam komposisi yang di intrasel dia 40%, di ekstrasel 20% gitu, dalam kondisi stabilnya seperti itu. Nah, sementara pertukarannya atau transfer pertukaran cairannya ada dua mekanisme, pasif dan aktif. Kalau pasif, yang pasif itu osmosis dan difusi. Kalau yang aktif dia perlu energi sehingga namanya transfer aktif. Ini sudah dipelajari lah di IPA ya. Nah, komponen-komponen cairan ekstraseluler pada orang dewasa, ini saya hitung dia berat badannya
anggap 70 kilo ya. Nah, di ekstraseluler kan tadi ekstraseluler ada cairan interstitial space dengan plasma dalam ini intravaskuler ya. Di cairan interstisial dia 15% berat badan dengan volume 10,5%. Di plasma dia 5% dengan volume 3,5%. Di transseluler dia hanya 1%, sehingga ini kadang tidak diabaikan, tidak menjadi kehilangan 1% ini tidak akan mengakibatkan kekurangan atau kelebihan volume cairan. Sehingga total cairan ekstraseluler dia hanya 21% dari berat badan. Next, konsep teori perpindahan cairan dari Sterling nih ya. Dia itu perpindahan cairan kita bahas, kita bagi dua ya. Ini arteri, akhirnya di mana? Arteriola. Ini venus, akhirnya di mana? Di venula. Nah, tekanannya sama, lihat seimbang, 10 mm air raksa. 10 mm air raksa. Cuman bedanya kalau yang di akhir arteri, kalau arteri kan dia mengalirkan nutrisi ya dari arteriola, dari pembuluh darah ke sel. Dia tekanannya keluar dari kapiler. Sedangkan pada vena dia akan membawa sisa-sisa hasil metabolisme dari cairan tadi, lewat cairan tadi ya. Dia masuk ke kapiler. Pertukarannya itu kayak gitu. Kalau pusing, oke, saya anggap paham dulu lah, nanti kalau ada yang bertanya silahkan boleh di WA. Nah, ini komposisi cairannya, substansinya ada anion, ada kation, ada protein, dan lain-lainnya. Nah, kation ini yang penting-penting, tapi nggak usah dihafal. Natrium, kalium, kalsium, magnesium, ini yang penting. Yang diuji di lab juga ini. Nanti sih kalau di KMB kalian sampai ditanya bagaimana koreksinya kalau natrium, kekurangan natrium, hiponatremi, hipernatremi, apa kelainannya, bagaimana cara mengkoreksi, nanti itu akan ditanya. Tapi kalau di sini namanya ilmu dasar keperawatan, masih dasar, itu nggak akan ditanya. Sedangkan anion itu terdiri dari klorida dan HCO3. Ini HCO3 nih penting tuh nanti untuk asam basa nih. Nanti ketemu di asam basa ya. Anion. Ini sebagai buffer dia nanti. Oke. Itu ya. Ini untuk satuan milimol per liter. Kalau ini untuk satuan miliequal per liter, mec per liter ya. Sama. Kation, anion, intraseluler. Di intraseluler dan ekstraseluler perbandingannya ya. Tuh lihat tadi yang saya bilang, kalau di intrasel dia lebih banyak kalium gitu ya. Kalau di ekstraseluler kaliumnya dia hanya sedikit, terus hanya 5. Kalau di intraseluler dia 10 kali berapa kali lipat nih, 150. Natriumnya kalau di ekstraseluler dia lebih banyak. Di intraseluler natriumnya cuma 10. Tuh, kebalikannya ya. Gunanya untuk apa? Tadi pompa natrium kalium tadi. Untuk perpindahan plasma, untuk perpindahan cairan tadi kan, dari intra keluar kan ke ekstra. Itu ada pompa natrium kalium. Nah, ini ya untuk apa? Mempertahankan osmolaritas gitu. Nanti kalau kalian paham ini bisa ini tentang mekanisme UDEM. Ya, kebutuhan cairan ini sudah dibahas tadi ya, pada anak-anak
seperti apa, ini rumusnya gitu ya. Oke, misalkan kalau anak berat badannya 10 kg, berarti kebutuhan cairan per harinya 10 kali 100 berapa? 1000 mili, berarti 1 liter ya. Kalau berat badannya dia yang mudah berapa ya, 20 lah. Oke. Dia kan 11 sampai 20, pakai rumus ini 1000 ditambah 50 mili dikali 20, 50 kali 20 berapa? 100 ya, berarti 1100 mili itu kebutuhannya. Gitulah. Selanjutnya, sedangkan pada orang dewasa kebutuhan per harinya adalah 30 sampai 50 mili per kilogram berat badan per hari. Ini rumusnya. Jadi jangan sampai nanti ditanya berapa kebutuhan cairan per 24 jam, nggak bisa ngitung. Ini pada normal ya. Berbeda lagi kalau luka bakar, lain lagi rumusnya. Itu ya. Ini kebutuhan pada yang normal. Ya normalnya 30 sampai 50 mili per kilogram berat badan. Ingat-ingat nih. Sampai jadi perawat harus ingat. Kebutuhan kaliumnya berapa? 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan per hari. Kebutuhan natriumnya 2 sampai 3 mg per kilogram berat badan per hari. Gunanya untuk apa kalium natrium? Kan tadi dibilang, kenapa kalium natrium? Antara intrasel dan ekstrasel itu berbeda gitu kan. Kalau di intrasel banyaknya kalium, kalau di ekstrasel banyaknya natrium. Untuk apa? Gunanya mempertahankan osmolaritas tadi sehingga terjadi keseimbangan gitu ya. Melalui apa? Pompa natrium kalium. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan. Oke. Yang ini dia meningkatkan kebutuhan cairan faktornya. Kalau yang ini dia mengurangi kebutuhan cairan. Oke. Yang meningkatkan pertama demam. Kebutuhannya meningkat 12%. Dari yang mana? Yang tadi. 12% yang normal tadi. Kalau suhunya dia meningkat di atas normal, meningkat di atas 1 derajat ya. Oke. Kemudian hiperventilasi. Hiperventilasi itu adalah meningkatnya pertukaran gas. Pertukaran gas dalam ini karbon dioksida dan oksigen dari paru ke luar gitu ya, hiperventilasi. Kan salah satu yang dihasilkan dari hasil metabolisme CO2 dan H2O. Kalau dia hiperventilasi berarti H2O yang keluar juga banyak. Kalau H2O keluar banyak berarti mengurangi air yang ada dalam tubuh. Jadi dia banyak butuh air. Kemudian suhu lingkungan yang tinggi ya otomatis ya menguap, evaporasi kemarin sudah kan. Aktivitas yang ekstrim atau berlebihan kan berkeringat, kita mengeluarkan banyak air. Kemudian setiap kehilangan yang abnormal seperti diare atau poliuri otomatis jelas. Kemudian yang mempengaruhi kebutuhan cairan yang menguranginya pertama hipotermi. Kebutuhannya menurun 12% setiap penurunan dari 1 derajat Celcius. Kemudian kelembaban yang tinggi. Oke. Contoh di kutub kan. Oke. Dan lembab dingin tuh. Ya lembab dingin nih. Kemudian oliguri atau anuri. Kemudian orang yang mager, malas gerak, nggak ada aktivitas sama sekali, kerjaannya bobo aja gitu kan. Kayak siapa ya, nggak kayak siapa sih. Kemudian retensi cairan, misalkan pada pasien gagal jantung. Nah, proses pergerakan cairan tubuh ada 3-4 sih sebenarnya, cuman untuk kalian 3 aja lah cukup. Pertama osmosis, 2 difusi, yang ketiga tadi pompa natrium dan kalium. Oke. Osmosis dia bergerak molekulnya, yang bergerak molekul ya. Yang bergerak molekulnya. Zat yang terlarut. Nanti jelas digambar. Melalui membran semipermeable. Namanya juga semipermeable, berarti dia selektif terhadap larutan yang berkadar lebih. Dia yang
dari yang rendah, dari si miskin, ke larutan yang kadarnya lebih tinggi, ke si kaya, sampai kadarnya sama. Membran semi-permeable ini dia dapat dilalui air atau pelarut, tapi nggak bisa dilalui zat terlarut, misalnya oleh protein gitu. Dia mampu dilewati air tapi tidak dapat dilalui oleh terlarut. Yang geraknya apa? Yang geraknya air berarti gitu ya. Nah, tekanan osmotik plasma darah adalah 285 plus minus mili osmolaritas per liter. Jadi normalnya 280 sampai 290. Sehingga nanti kalian akan nemu terapi cairan isotonik, terapi cairan hipotonik, terapi cairan hipertonik. Kalau isotonik itu yang sama osmolar, tekanan osmotiknya. Apa contohnya? NaCl, dextrose 5%, RL, gitu kan. Kalau hipotonik dia lebih rendah osmolaritasnya. Contoh apa? Aquades. Kalau yang lebih tinggi apa? Hipertonik. Sip, difusi. Kalau difusi, kalau tadi kan zat terlarut sama zat pelarut gitu ya. Yang gerak tadi kan hanya airnya aja gitu ya. Kalau difusi, bergeraknya molekul lewat pori. Larutannya, geraknya dari yang konsentrasinya tinggi, yang terlarutnya, ke arah yang konsentrasinya rendah. Nah, di sini yang berperan apa? Tekanan hidrostatik. Jadi difusi tergantung dari perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik. 2. Nah, selanjutnya pompa natrium dan kalium. Pompa natrium, kalium tadi transport yang memompa ion natrium dan natrium keluar melalui membran sel. Pada saat bersamaan dia memompa ion kalium dari luar ke dalam. Tujuannya untuk apa? Mencegah terjadinya keadaan hiperosmolar di dalam sel supaya selnya tidak kehilangan air gitu ya, atau tidak udem selnya gitu ya. Nah, ini perbedaan antara difusi dan osmosis. Kalau ini osmosis, yang ini difusi. Perhatikan, kalau osmosis yang bergerak apa? Cairannya. Tuh. Cairannya yang bergerak. Ya. Tuh. Dia selektif cairan dan ini sampai konsentrasinya sama. Tuh. Pak, maksud konsentrasi sama tuh gimana? Dia kalau pelarut dan ini pelarut nih air, yang biru nih air. Yang hijau nih yang terlarut. Kan awalnya kan kayak gini tuh. Ini airnya banyak tapi yang terlarut sedikit. Ini yang terlarutnya banyak, pelarutnya sedikit, gitu kan. Nah, dia mau menyamakan konsentrasinya, yang masuk cuman airnya aja, sedangkan yang terlarutnya mah nggak bisa masuk. Nah, tapi nanti konsentrasinya ya sama. Di sini air lebih banyak dengan zat yang terlarut juga banyak. Di sini airnya sedikit, tapi yang zat terlarutnya juga sedikit. Jadi konsentrasinya sama. Sedangkan kalau difusi, yang gerak apa? Zat yang terlarut. Pelarutnya sama, airnya sama, konsentrasinya tuh lihat, airnya sama levelnya. Cuman yang membedakan adalah tadi tekanan hidrostatik dan konsentrasinya. Dia berupaya menyamakan ini nih zat terlarutnya, konsentrasinya sama supaya sama juga. Ya, itu
itu difusi. Bedanya itu. Paham ya? Lanjut. Kandungan air tiap organ paling banyak di mana? Di otak. Nah, udah jelas otak mah konsumsi karena dia pusat ya. Kalau otaknya mati, ya sudah selesai, nggak bisa ngapa-ngapain kita, napas aja nggak bisa. Kalau ini sebenarnya sih ini di KMB nanti kalian dapat bagaimana pengaturan cairan yang terdiri dari eh, bagaimana dia ningkatin cairan, bagaimana dia ngurangin cairan. Kita bahas nanti aja di KMB lah, pasti ketemu juga dengan saya. Tapi kalau mau dibahas nanti langsung tanyakan aja ke saya. Hemat kuota videonya supaya nggak banyak. Sama ini juga ya. ANP, atria natriuretik peptid, bagaimana dia meregulasi volume cairan. Nah, gangguan cairan tubuh terdiri dari volume. Nah, volume ini kan nanti kalian ketemu di asuhan keperawatan, kekurangan volume cairan dengan kelebihan volume cairan. Kalau konsentrasi nanti kalian ketemunya hiponatremi, hipokalemi, gitu kan, hipokalsemi ya. Tapi yang penting natrium dan kalium itulah. Kalau komposisi, contohnya osmolaritasnya, komposisi ya, hiperosmolar atau hipotonik atau hipertonik gitu ya, komposisi. Nah, sekian video dari saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan.